Selamat pagi Sri Kandis TC yang terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi selanjutnya setelah asam dan basa, yaitu materi hidrolisis garam. Oke, kita mulai dari jenis-jenis garam. Ada 4 macam jenis garam. Yang pertama adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Kemudian garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Kemudian garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, dan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa reaksi terbentuknya garam itu adalah dari asam ditambah basa, maka menjadi garam plus air. Nah, asamnya ini bisa kuat-kuat, kemudian bisa lemah kuat, atau bisa kuat lemah, atau lemah. Nah, seperti itu, Nak. Kemudian kita bahas masing-masing. Di dalam air garam akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Nah, kalau senyawa garam itu kita ionkan, maka dia akan membentuk kation dan anion. Kation itu artinya dia ion positif, kemudian anion adalah ion negatif. Nah, reaksi antara ion garam antara kation atau anion dengan air disebut sebagai hidrolisis. Nah, jadi kata hidrolisis itu artinya reaksi antara ion garam, kation atau anion dengan air. Nah, ion garam akan dianggap bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Oke, kita cermati satu-satu ya, Nak ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Nah, garam, asam lemah, dan basa kuat. Jika dilarutkan dalam air, akan menghasilkan anion yang berasal dari asam lemah. Nah, jadi nanti yang akan terion adalah asam lemahnya. Sebagai contoh, Ibu memiliki garam CH3COONA. Nah, ini suatu garam ya, Nak ya. Kemudian Ibu ionkan, maka dia akan menjadi CH3COO negatif ditambah dengan Na positif. Nah, ini sebagai anion, ini sebagai kation. Anion muatannya negatif, kation muatannya positif. Nah, kemudian kita tuliskan reaksi dengan airnya atau reaksi hidrolisisnya. Masing-masing ionnya kita reaksikan dengan air. Nah, CH3COO main kita reaksikan dengan air, maka dia akan menjadi CH3COOH plus OH main. Nah, kenapa bisa seperti ini, Bu? Nah, ini kita pecah dulu, Nak. H2O itu kan dia terbentuk dari H plus plus OH main. H plus plus OH main ya. Nah, karena CH3COO main ini sudah bermuatan negatif, maka dia akan bereaksi atau berikatan dengan yang muatan positif. Nah, berarti negatif akan berikatan dengan yang muatannya positif, maka akan membentuk CH3COOH. Nah, ini sisanya tinggal kita tulis di belakang. Oke, bisa ya. Nah, ketika direaksikan dengan air, yang bereaksi hanya yang CH3COO main. Na positifnya tidak bereaksi dengan air karena dia dari basa kuat ya. Basa kuat. Nah, Na itu dari basa kuat NaOH. Nah, karena dia basa kuat maka dia tidak bereaksi dengan air. Nah, karena CH3COO main ini adalah sisa asam dari asam lemah CH3COOH, maka dia bereaksi. Nah, jadi yang bereaksi itu yang lemah, diingat. Yang bereaksi dengan air adalah yang lemah. Yang lemah ya. Oke. Nah, kemudian kalau bereaksi seperti ini hasilnya, Nak. Plus OH min. Nah, larutan bersifat basa. Kenapa hasilnya bersifat basa? Karena dia ada OH min di sini. Nah, karena dia ada OH min pembawa sifat basa atau ciri khas dari larutan senyawa basa, maka dia bersifat basa. Nah, hasilnya di sini adalah asam lemah.
Oke, jadi bisa kita titeni ya nak ya. Jadi kalau garam dari asam lemah dan basa kuat, maka di dalam reaksi hidrolisisnya yang akan terhidrolisis atau yang akan bereaksi adalah anionnya. Anion atau yang bermuatan negatif atau yang asam lemah, yang lemah. Ini kuat, ini lemah. Gitu ya. Kemudian kita lanjut ke karena dia di sini akan ada 2 ion tadi nih, ada anion dan kation. Anion dan kation. Nah, dia akan terhidrolisisnya yang anion saja. Yang kation dia tidak terhidrolisis. Tidak terhidrolisis. Nah, karena hanya anion saja yang terhidrolisis, maka garam asam lemah dan basa kuat dinamakan sebagai garam yang terhidrolisis sebagian atau parsial. Sebagian atau parsial sama ya nak ya. Nah, kemudian pH-nya kita bisa tuliskan rumusnya. Karena tadi dia menghasilkan OH- di sini. Nah, hasilnya OH- di sini, maka untuk rumusnya kita menggunakan OH-. Nah, kita menggunakan OH-. Oke. Nah, maka di sini kita menggunakan OH-. OH- sama dengan akar KH kali anionnya. Nah, ini kali anionnya ya. Kali anion sama dengan akar KW per KA dikali anion. Nah, jadi KW itu adalah tetapan kesetimbangan air dibagi KA dikali anion. Jadi KH di sini, KH sama dengan KW per KA. Kayak gitu ya. Kemudian untuk pOH-nya sama cara mencarinya. Log OH-, kemudian pH-nya berarti 14 dikurangi pH. Nah, di sini sudah dijelaskan apa itu KH. KH adalah tetapan hidrolisis, KW tetapan ionisasi air, KA tetapan ionisasi asam. Amin adalah konsentrasi ion garam yang terhidrolisis. Diingat ya nak ya, yang terhidrolisis. Berarti dia adalah anionnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan garam dari asam kuat dan basa lemah. Asam kuat dan basa lemah. Nah, kalau asam kuat dan basa lemah, misalkan di sini Ibu memiliki contohnya NH4Cl, maka dia akan terionisasi. Nah, ini reaksi ionisasi ya nak ya. Ini reaksi ionisasi, ini reaksi hidrolisis. Nah, reaksi ionisasinya NH4Cl direaksikan menjadi NH4 positif plus Cl-. Nah, kemudian masing-masing ionnya, kation dan anionnya kita reaksikan dengan H2O. Nah, di mana untuk garam asam kuat dan basa lemah yang akan terhidrolisis atau yang akan bereaksi adalah yang kation. Nah, jadi kationnya ya NH4 positif. Seperti yang kita ketahui bahwa NH4 positif itu adalah dari basa lemah. Nah, dari basa lemah. Terhidrolisis menjadi NH4OH plus H+. Nah, ini kalau kita uraikan ya, menjadi H++ plus OH-. Karena dia muatannya positif, maka dia akan bereaksi dengan yang negatif. Nah, maka dia akan berikatan dengan OH- menjadi NH4OH. Kemudian sisanya tinggal kita tulis di sini. Nah, kemudian untuk yang Cl-, yang anion, di mana Cl- itu berasal dari HCl, di mana HCl adalah asam kuat, maka dia tidak terhidrolisis, tidak ada reaksi. Nah, kemudian dari reaksi hidrolisisnya ini kita ketahui bahwa ada H+ di sini. Ada menghasilkan H+, produknya ada H+. Nah, karena di dalam produk ada H+, di mana H+ itu adalah pembawa sifat asam, maka larutan hasil hidrolisisnya bersifat asam. Oke, gitu ya, bisa dipahami. Kemudian hasilnya adalah basa lemah.
Oke, gitu ya nak ya. Jadi kalau asam kuat dengan basa lemah, yang kuat siapa? Asamnya. Berarti larutannya bersifat asam. Kuat sama lemah, menang kuat. Nah, yang kuat apa? Asam. Berarti dia sifatnya asam, begitu. Nah, untuk yang tadi juga seperti itu, nak. Asam lemah dan basa kuat. Yang kuat siapa? Si basanya. Berarti menang yang basa. Berarti sifatnya adalah basa. Nah, gitu ya. Kemudian untuk yang ini tadi, yang asam kuat basa lemah, karena dia ada H+ di sini, maka untuk menghitung pH kita menggunakan H+, mengikuti ya. Kalau hasilnya OH- berarti pakai OH-. Kalau hasilnya H+ atau bersifat asam, maka kita menggunakan H+. H+ sama dengan akar KH kali B+. Nah, ini dikalikan kationnya. Kation. Nah, sama dengan akar KW per KB kali B+, di mana KH-nya di sini adalah KW per KB. Nah, bisa dibedakan ya, kalau yang tadi KH-nya KW per KA, kalau yang di sini KW per KB, mengikuti nak. Jadi kalau di sini H+, malah yang dipakai adalah KB-nya. Tetapi kalau yang tadi OH- di sini yang dipakai adalah KA. Oke, kemudian tadi sama ya, KHKWKB sudah bisa dijelaskan di sini. Kemudian kita masuk garam yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah, kalau asam lemah dan basa lemah, dia mengalami hidrolisis total. Total ya, karena semua ionnya, semua anion dan kationnya terhidrolisis semuanya, nak. Nah, di sini ya NH4Cn diionkan menjadi NH4 positif plus Cn negatif. Nah, ketika masing-masing ionnya ini ibu reaksikan dengan H2O atau ibu hidrolisiskan, maka hasilnya adalah untuk yang NH4 positif dia akan bereaksi dengan H2O, di mana di sini OH-, H+, maka dia akan bereaksi sama yang negatif menghasilkan NH4OH plus H+. Nah, untuk yang Cn- sama bereaksi dengan H2O, ini bisa kita pecah H2O-nya. Karena dia negatif maka bereaksi sama positifnya. Hasilnya adalah HCN, kemudian sisanya adalah OH-. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang lemah dengan lemah dia terhidrolisis total atau masing-masing ionnya mengalami reaksi. Nah, ini juga bisa kita lihat, nah NH4 itu kan dia dari basa lemah. Nah, intinya adalah yang lemah itu akan bereaksi, yang kuat tidak akan bereaksi. Nah, ini juga Cn itu dari HCN, dari asam lemah. Nah, maka dia akan bereaksi. Nah, di sini ada H+ dan OH-. Nah, kita pakai yang mana? Nah, kalau seperti itu kita menggunakan H+. Rumusnya adalah H+ sama dengan akar KW kali KA per KB. Oke, gitu ya, di mana KH-nya adalah KW per KA kali KB. Nah, nanti teman-teman silahkan cermati rumus-rumusnya dari yang hidrolisis parsial sampai dengan yang hidrolisis total. Oke, kemudian kita menuju ke garam yang terakhir, garam dari asam kuat dan basa kuat. Untuk garam asam kuat dan basa kuat, dia tidak terhidrolisis. Misalkan ibu memiliki NaCl, ion menjadi ini reaksi ionisasi, terionisasi menjadi Na positif plus Cl negatif. Nah, karena masing-masing Na plus dan Cl- ini berasal dari yang ini basa kuat, dari NaOH ya nak ya, Na plus dari NaOH. Kemudian Cl- dari asam kuat, dari apa? Dari HCl. Nah, sisa asam dari HCl. Karena kuat sama kuat maka dia tidak bereaksi. Jadi tidak ada reaksi. Nah, karena tidak ada reaksi maka larutannya bersifat netral. Karena di sini tidak dihasilkan ion H+ atau OH-. Jadi reaksinya atau larutannya bersifat netral. Nah, karena dia tidak ada tambahan H+ dan OH- dari reaksi hidrolisisnya. Nah, di sini tidak ada tambahan H+ atau OH-nya karena tidak ada reaksi. Maka larutannya bersifat netral. Oke, sekian untuk materi hidrolisis garam. Nah, nanti teman-teman silahkan baca kembali pada modul kimia
bab hidrolisis garam. Di sana Ibu sudah menjelaskan secara rinci bagaimana cara menuliskan reaksi hidrolisisnya dan cara menghitung pH hasil hidrolisisnya. Nah, untuk materi hidrolisis garam konsepnya sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada latihan soal.